ke 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, perjalanan menggunakan kereta api masih menjadi salah satu favorit pilihan bagi para traveler di seluruh dunia. Selain harganya yang terjangkau, di tengah perjalanan kita dapat merasakan sensasi melihat pemandangan sekitar yang menyuguhkan fenomena alam yang sangat indah. Namun ternyata beberapa rel kereta api di dunia dibangun di lokasi-lokasi yang sangat curam dan sangat mengerikan. Mulai dari di atas laut, pegunungan tinggi, hingga berada di pinggir jurang. Tentu penasaran bukan? Berikut ini Top Files telah merangkum deretan rel kereta api paling ekstrim dan berbahaya hanya untuk Anda. Negara Thailand memang terkenal dengan destinasi wisata dan berbagai tempat yang unik dan eksotis. Salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan adalah Mae Klong Railway Market. Namanya sendiri memang sesuai dengan keadaan rel kereta api ini, di mana para pedagang di pasar Mae Klong membuka kiosnya di sisi kiri dan kanan rel yang masih aktif dilewati kereta api. Rel kereta ini dapat dikatakan cukup berbahaya karena para pedagang baru akan memindahkan dagangan sedikit menjauh dari rel saat suara kereta terdengar. Para pedagang juga akan memperingatkan pengunjung untuk menepi dari rel saat kereta akan lewat. Walaupun tergolong ekstrim dan berbahaya, masih banyak wisatawan yang tertarik berdiri di pinggir rel untuk mengabadikan momen saat kereta api melewati Mae Klong Railway Market. Dari namanya saja kita dapat mengetahui bahwa rel kereta api yang satu ini termasuk ke dalam kategori ekstrim dan berbahaya. Nariz del Diablo atau yang biasa dikenal dengan Devil's Nose Train atau jalur hidung setan berada di pegunungan Andes, Ekuador. Pembangunan jalur kereta api ini juga memiliki kisah menyeramkannya tersendiri. Diceritakan dahulu kala pembangunan Nariz del Diablo sempat ditentang oleh warga setempat. Pembangunan yang akhirnya dilakukan ternyata menewaskan hingga 2.000 orang pekerjanya yang disebabkan tanah longsor, demam berdarah, hingga badai. Namun di balik itu semua, Nariz del Diablo tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati wisata di pegunungan Andes dengan pemandangannya yang sangat indah. Pamban Bridge atau Jembatan Pamban terletak di Selat Pak yang menghubungkan kota Rameswaram di Pulau Pamban menuju daratan India. Rencana pembangunannya telah diusulkan sejak 1870 dengan panjang rel kereta api sepanjang 2065 meter. Diceritakan pembangunan rel kereta api yang satu ini memakan korban ratusan pekerja yang tewas karena terjatuh ke dalam laut saat memasang material-material rel kereta api yang ada di jembatan tersebut. Dapat dikatakan rel kereta yang satu ini memang sangat berbahaya karena bagian tengah jembatan yang dapat terbuka jika ada kapal yang ingin melintas di bawahnya. Bahkan terjadi sebuah tragedi mengerikan pada 23 Desember 1964 ketika KA Pamban tergelincir ke laut akibat badai yang sangat hebat. Peristiwa ini menewaskan hingga 150 korban jiwa. Tren alas Snoops merupakan salah satu transportasi wisata paling terkenal di Argentina. Rel kereta api yang berada di ketinggian 4.200 mdpl ini menjadi salah satu rel kereta api yang tertinggi di dunia. Perjalanan kereta ini akan dimulai dari Salta, kota yang berada di ketinggian 1.187 mdpl. Selama 15 jam perjalanan, wisatawan akan melihat Valle de Lerma, kemudian Quebrada del Toro. Jika melewati rel kereta api ini, memang cukup ekstrim dan membuat jantung dapat berdegup kencang karena ketinggian yang sangat luar biasa, bahkan seakan dapat menyentuh awan. Nah pemirsa, itulah deretan rel kereta api paling ekstrim dan berbahaya versi Top Files. Setiap kota maupun negara di dunia adalah tempat yang unik dengan daya tariknya masing-masing. Mulai dari kontur alam, sejarah, kebiasaan, dan adat masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi magnet tersendiri bagi pelancong. Menariknya, di antara sekian banyak kota yang unik tersebut, ada yang sampai mendapat predikat aneh karena berbagai alasan. Kali ini Top Files punya informasi mengenai beberapa kota aneh yang ada di dunia. Kota sampah Mansiat Nasr, Mesir. Mendengar nama Mesir, pasti yang ada di dalam benak kita adalah negara yang kaya dan penuh dengan kemegahan. Namun ternyata di negara ini ada salah satu kota yang terkenal miskin serta kumuh. Mansiat Nasr merupakan salah satu kota di negara Mesir yang terletak di daerah perbukitan Mokatam, Kairo, Mesir. Saking kotornya, kota yang mempunyai populasi penduduk sebesar 60.000 jiwa itu sampai dijuluki dengan nama Garbage City yang berarti kota sampah.
Pasalnya, setiap sudut kota Mansyat Nasr ini dipenuhi dengan adanya sampah mulai dari pasar, restoran, dan atap rumah penduduk. Kota Masker Pulau Miyake, Jepang. Penduduk kota Miyake, Jepang memiliki kebiasaan yang unik di mana keseharian mereka selalu menggunakan masker. Bukan tanpa alasan, mereka melakukan hal ini adalah untuk menghalau gas belerang terhirup dan dapat mengancam nyawanya. Sehingga wajar saja jika kota ini sampai dijuluki dengan nama Kota Masker. Terdapat sekitar 2.800 penduduk di kota tersebut yang dibayar oleh pemerintah Jepang untuk mendiami Pulau Miyake. Meski berbahaya, namun ada saja wisatawan yang datang dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk berjualan masker. Kota kuburan California, AS. Di negara bagian California, Amerika Serikat, terdapat salah satu kota yang bernama Kota Colma. Pada tahun 2010, kota tersebut memiliki populasi sekitar 1,5 juta penduduk, di mana 1.800 diantaranya masih hidup dan sisanya sudah dikubur di dalam tanah. Bukan hanya penduduk kota tersebut, bahkan warga dari kota luar juga sering mengirim jenazah kerabat mereka ke kota ini. Akibatnya, kota ini dipenuhi dengan makam daripada penduduk yang masih hidup. Pantas saja jika kota ini dijuluki dengan nama Kota Kuburan. Bahkan penduduk kota Colma menganggap makam-makam tersebut sebagai sebuah taman bermain. Kota bawah tanah Coober Pedy, Gurun, Australia. Mungkin banyak di antara kamu sering mendengar nama lorong bawah tanah atau gudang bawah tanah. Namun di Australia terdapat sebuah kota yang dibangun di bawah tanah bernama Coober Pedy, sehingga kota tersebut dijuluki kota bawah tanah. Pada tahun 1915, sejarah kota ini dimulai ketika seorang anak tidak sengaja menemukan batu berharga opal di tempat tersebut, sehingga dimulai penambangan batu opal di sana. Karena cuaca panas di siang harinya sangat mengganggu, para penambang pun membangun tempat istirahat di bawah tanah, hingga akhirnya tempat tersebut menjadi kota bawah tanah yang indah. Nah, itulah beberapa kota aneh di dunia. Kira-kira di negara kita punya kota aneh nggak ya? Aturan hukum dan adat yang ditetapkan biasanya bertujuan untuk memastikan ketertiban dari suatu lingkungan maupun daerah. Akan tetapi tidak semua peraturan dibuat dengan tujuan tersebut. Terkadang ada yang disangkut pautkan dengan kepercayaan dan budaya sekitar. Bagi masyarakat modern akan terdengar aneh, lucu, bahkan tak masuk akal. Lalu apa saja hukum dan peraturan tersebut? Berikut informasinya. Baju besi dilarang saat masuk gedung parlemen Inggris. Peraturan ini dibuat oleh Raja Edward II. Pada zaman dahulu, baju besi dianggap sebagian dari senjata. Oleh karena itu, Raja mewajibkan semua anggota parlemen untuk melepaskan semua senjata dan baju besi ketika masuk ke gedung. Konon, sang raja telah mengecewakan banyak pihak karena terjadi perang dan pertumpahan darah. Karena tak ingin lebih banyak korban, Edward pun membuat peraturan tersebut. Dilarang memakamkan orang yang tersambar petir dengan layak pada zaman Romawi kuno. Bangsa Romawi sangat membenci saat seseorang mati tersambar petir. Tak diberi pemakaman, mereka justru membiarkan jasadnya sampai membusuk. Ini dikarenakan menurut kepercayaan mereka, seseorang yang mati tersambar petir adalah bentuk hukuman dari Jupiter. Jupiter dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kepercayaan Romawi kuno yang menguasai langit dan petir. Jika ada yang menolong atau memberi pemakaman, maka dirinya yang akan dikorbankan sebagai penggantinya. Sepak bola ilegal untuk dimainkan pada abad ke-12. Sepak bola sempat dilarang pada masa Raja Edward II dan III. Tahun 1314, Raja Edward II melarang permainan sepak bola di Inggris Raya. Penyebabnya adalah suara bising saat bermain yang dianggap bisa menyebabkan kejahatan setan dan dilarang Tuhan. Kemudian diikuti oleh penerusnya Raja Edward III. Saat itu, permainan sepak bola masih belum memiliki aturan dan sering berbenturan fisik hingga perkelahian. Bahkan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, pemain dan penonton sepak bola diancam hukuman penjara atau dikucilkan ke gereja. Namun lambat laun larangan tersebut seakan terlupakan. Orang miskin dilarang main tenis kecuali hari Natal. Peraturan ini dibuat sekitar tahun 1400-an. Olahraga ini sering digunakan untuk berjudi oleh warga miskin Eropa pada zaman pertengahan. Maka pemerintah melarang permainan tenis dan hanya boleh untuk kalangan tertentu. Akan tetapi larangan ini memiliki pengecualian, biasanya pada hari atau perayaan khusus, permainan tenis baru bisa dimainkan oleh semua kalangan, seperti pada perayaan Natal. Kota Milan di Italia mewajibkan semua orang untuk tersenyum. Tersenyum merupakan ekspresi yang ditunjukkan ketika bahagia, tetapi di kota Milan, Italia, setiap warganya diharuskan untuk tersenyum sepanjang waktu. Peraturan ini sudah ada sejak abad ke-19.
Peraturan berawal saat Milan dikuasai oleh Austria, tujuannya adalah memaksa agar warga asli menerima kedatangan penguasa baru. Jika melanggar, setiap orangnya akan dikenai denda sebesar $100, namun di masa sekarang peraturan tersebut tidak berlaku secara ketat. Itu dia beberapa hukum dan peraturan sebelum zaman modern, memang terdengar aneh namun telah ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya. Perdebatan mengenai penjelajahan waktu atau time travel di kalangan ilmuwan masih belum menemui titik temu. Meski begitu, ada segelintir orang mengaku pernah menjelajahi waktu. Kebanyakan dari mereka mengklaim berasal dari masa depan. Penasaran siapa saja orang yang mengaku sebagai penjelajah waktu? Berikut informasinya kami rangkum versi Top Files. Kumpulan orang yang mengaku sebagai penjelajah waktu yaitu Noah dari tahun 2030. Pria yang menyamar dengan nama Noah ini mengaku berasal dari 2030 dan terjebak di tahun 2019. Ia bahkan memberikan bukti bahwa ia tidak berbohong dengan memasang lie detector test. Ia menyebut waktu naturalku adalah di tahun 2030. Di sanalah semua keluarga dan teman-temanku berada. Simpelnya, aku dipecat dari pekerjaanku pada misi di tahun 2017, yang mana menjadi alasan mengapa aku di sini terjebak di tahun 2019. Ia mengatakan dirinya yang ada di waktu sekarang sedang menempuh sekolah menengah. Noah pun berusaha bersembunyi agar tidak menimbulkan paradoks. Selanjutnya, penjelajah waktu dari 2045. Sama seperti Noah, seorang pria lainnya juga mengaku dari masa depan, tepatnya dari 2045. Pria tanpa nama itu juga memberikan bukti dengan memasang lie detector untuk mengetes apakah yang ia katakan jujur atau tidak. Ia juga memprediksi siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2045. Nama cucu Martin Luther King Jr., Yolanda Renee King pun muncul. Tak hanya itu, ia mengatakan alien akan mendarat di bumi tahun 2045. Kita beralih ke pria dari tahun 6000. Sosok lelaki ini mengaku datang dari 4000 tahun setelah zaman ini. Melalui tayangan sebuah YouTube, pria yang wajahnya diblur itu menunjukkan fotonya saat berada pada tahun 6000. Bahkan ia juga menyebut kamu pasti menyadari fotonya terdistorsi. Itu semua karena proses penjelajahan waktu. Sebagian orang bahkan memiliki bagian tubuh yang terdistorsi karena proses pungkasnya ketika menerangkan foto tersebut. Terakhir ada Michael Phillips. Michael Phillips mengaku sebagai seorang time traveler atau penjelajah waktu yang datang dari 2075 dan lahir pada 2043. Dalam video YouTube yang diunggah pada 2018, Phillips menjelaskan bahwa Perang Dunia III terjadi pada 2020, tetapi berlangsung sangat singkat. Pemirsa, itulah tadi beberapa orang yang mengaku sebagai penjelajah waktu. Bagaimana? Apakah Anda percaya adanya penjelajah waktu? Komoditas kayu dan olahan kayu adalah salah satu komoditas industri kehutanan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari komoditas kayu sendiri sangat banyak dan bisa dibilang menguntungkan untuk dijadikan sebuah bisnis. Ada ribuan jenis kayu yang tersebar di seluruh dunia. Dari ribuan jenis tersebut, ada juga kayu yang memiliki harga yang sangat mahal, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Jenis kayu pertama dengan harga mahal adalah kayu dari Afrika yang dinamai African Blackwood. Kayu ini sering ditemukan di daerah kering Afrika dan bisa tumbuh 4-15 meter dalam jangka waktu sampai 60 tahun. African Blackwood sendiri merupakan jenis kayu sulit mengalami pembusukan serta tahan terhadap serangan serangga. Kayu ini biasanya lebih diolah menjadi alat musik seperti gitar dan piano. Selain itu sering juga dijadikan sebagai bahan kerajinan ukiran. Permintaan pasar terhadap kayu ini sangat tinggi. Harganya pun mampu menembus 7 juta sampai dengan 10 juta rupiah per meter kubiknya. Kayu eboni yang terkenal dengan warna hitam pekat ini juga masuk dalam daftar kayu dengan harga fantastis. Pohon eboni sendiri dapat tumbuh hingga 40 meter. Jenis kayu ini terbilang keras karena memiliki kepadatan yang tinggi. Kayu eboni sering digunakan untuk furniture dengan kualitas premium karena ketahanannya yang hebat. Di pasar internasional, harga kayu ini bisa mencapai 30 juta rupiah per meter kubik. Sedangkan di pasar Indonesia, kayu eboni bisa dihargai 6 juta sampai 10 juta rupiah per meter kubik.
Kayu bubinga sama dengan African Blackwood banyak ditemukan di benua Afrika. Kayu bubinga sendiri merupakan kayu dengan kualitas tinggi yang banyak digunakan untuk pembuatan alat musik seperti kecapi ataupun gitar berkelas premium. Karena kualitas dan kelangkaannya, harga dari kayu bubinga ini pun ditafsir mencapai 5-6,5 juta rupiah per meter kubik. Kayu jenis gaharu sendiri sangat terkenal di Indonesia dan termasuk salah satu kayu termahal di dunia, bahkan mengalahkan 3 jenis kayu sebelumnya. Kayu gaharu tercipta karena adanya mikroba yang masuk ke dalam jaringan kayu yang terluka sehingga membuat getah yang berwarna coklat, wangi, dan membuat kayunya sangat keras. Karena aromanya yang wangi, kayu gaharu juga digunakan beberapa perusahaan minyak wangi. Kayu gaharu yang berkualitas tinggi biasanya dijual sekitar 53 juta rupiah per kilogram di pasar lokal dan di pasar internasional harganya bisa mencapai 133 juta rupiah. Satu lagi kayu khas dari tanah air yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya yaitu kayu jati. Ada sejumlah aspek yang membuat kayu ini banyak diminati. Selain ketahanan, tekstur serat yang eksotis dari jati menjadi aspek terkuat mengapa kayu ini menjadi primadona. Kayu ini pun terbilang mudah untuk proses finishingnya, ia hanya perlu dilumuri minyak untuk memperjelas efek serat dan menjaga kenaturalannya. Pasaran membandrol kayu andalan untuk produk furniture ini seharga 10 juta rupiah per meter kubiknya. Kabar mengejutkan datang dari salah satu orang terkaya di dunia. Pendiri Microsoft, Bill Gates bersama istrinya Melinda Gates memutuskan untuk bercerai setelah 27 tahun menikah. Pasangan pemilik Bill dan Melinda Gates Foundation ini menyampaikan kabar perpisahan mereka pada hari Senin lalu. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, perceraian Gates tentunya menyita perhatian publik. Dengan kekayaan Gates saat ini yang ditaksir mencapai 130,5 miliar US dollar atau setara dengan 1.892 triliun rupiah, perpisahan keduanya mungkin akan menjadi perceraian termahal di dunia. Namun setelah menjalani proses perceraian, mereka berjanji untuk terus bekerja sama di yayasan yang telah mereka bangun berdua. Sebelum Bill Gates dan Melinda bercerai, ada banyak perceraian-perceraian high profile lainnya yang melibatkan miliarder dunia. Jeff Bezos dan Mackenzie Scott. Pendiri Amazon Jeff Bezos dan Mackenzie Scott bercerai pada tahun 2019 lalu setelah 25 tahun menikah. Proses perceraian keduanya memakan waktu kurang lebih 6 bulan dan diklaim berakhir dengan mutual. Jeff Bezos dikabarkan hanya kehilangan 38 miliar US dollar dari total kekayaannya yang mencapai 197 miliar US dollar pada perceraian tersebut. Ia sepakat untuk memberikan 4% atau setara dengan 20 juta US dollar saham Amazon kepada Mackenzie yang langsung menempatkannya di peringkat 22 perempuan terkaya di dunia. Elon Musk dan Tallulah Riley. Pendiri Tesla Elon Musk terkenal akan kisah putus nyambungnya dengan artis Tallulah Riley. Ia sempat menikahinya, bercerai, kemudian menikah lagi, dan belakangan bercerai lagi untuk terakhir kalinya pada tahun 2015 lalu. Dalam perceraian tersebut, Tallulah Riley dikabarkan sepakat untuk menerima harta senilai 16 juta US dollar serta sejumlah aset yang selama ini dimiliki oleh Elon Musk. Tidak diketahui berapa nilai total aset yang didapatkan Riley, namun untuk Elon Musk yang per tahun 2021 memiliki kekayaan 173 miliar US dollar, 16 juta US dollar bisa dikatakan tak berdampak besar terhadap kekayaannya. Jack Welch dan Jen Beasley Welch. Jauh sebelum perceraian Bill Gates, Jeff Bezos ataupun Elon Musk, salah satu perceraian termahal dipegang oleh mantan bos General Electric, Jack Welch. Dalam perceraiannya dengan Jen Beasley Welch, Jack Welch membayar settlement senilai 180 juta US dollar. Awalnya, Jack Welch menawarkan uang penyelesaian senilai 130 juta US dollar, namun Jen Beasley menolak. Ia meminta uang lebih plus sejumlah aset, bahkan separuh dari kekayaan Welch. Hal itu menimbang kekayaan Welch yang mencapai 800 juta US dollar di tahun mereka bercerai, yaitu pada tahun 2003. Bagi penggemar traveling, bepergian ke negara dengan biaya hidup termurah tentu akan menjadi wisata yang menyenangkan. Bepergian ke negara dengan biaya hidup murah ini bisa menghemat banyak pengeluaran,
Tidak sedikit orang mengurungkan niatnya untuk bepergian ke negara lain lantaran takut dengan masalah biaya hidup yang mahal di negara yang hendak dikunjungi. Padahal sebenarnya ada banyak negara yang memiliki biaya hidup yang terbilang relatif murah, bahkan lebih murah ketimbang kota-kota besar di Indonesia. Thailand memang terkenal sebagai negara yang digemari wisatawan Indonesia karena memiliki biaya hidup yang relatif sama atau bahkan lebih murah ketimbang di tanah air. Harga rata-rata makanan di Bangkok berkisar di angka 20 hingga 40 ribu rupiah. Untuk menyewa kamar pribadi berfasilitas standar untuk 2 orang di pusat kota bisa didapat dengan harga mulai dari 100 ribuan rupiah. Sementara untuk berkeliling kota, wisatawan biasanya mengandalkan Skytrain atau MRT yang berkisar di harga 6.000 hingga 20.000 rupiah per sekali jalan, tergantung seberapa jauh jarak yang ditempuh. Berada di tengah Amerika Selatan, negara ini punya budaya yang jauh berbeda dari budaya di Amerika Serikat. Ketimbang negara-negara di benua Amerika lain, bahkan dari Indonesia sekalipun, rata-rata harga satu kamar untuk menginap di negara ini adalah Rp250.000 per malam. Makanan dengan kualitas restoran pun bisa dinikmati hanya dengan harga sekitar Rp25-35.000 per porsinya. Tak perlu khawatir mengeluarkan biaya mahal untuk mengunjungi tempat wisata, para turis cukup berkeliling kota La Paz saja untuk bisa mendapatkan pemandangan yang indah. Kota La Paz adalah kota yang berada di ketinggian 3.600 mdpl, memiliki cuaca yang sejuk. Kota ini juga dihiasi oleh bangunan kolonial Spanyol yang masih terjaga hingga kini. Salah satu lembaga pemeringkatan biaya hidup di dunia juga menyebut Turki sebagai negara yang memiliki biaya hidup lebih rendah ketimbang Indonesia. Untuk kebutuhan tempat tinggal di Turki memiliki harga yang bervariasi tergantung lokasinya. Apartemen dengan 3 kamar tidur di pusat kota Turki memiliki tafsiran harga 3 hingga 7 juta per bulan bergantung dengan fasilitas yang didapat. Ingat, ini harga untuk 3 kamar. Sementara untuk di luar pusat kota, harga apartemen 3 kamar berkisar 2 hingga 5 juta rupiah per bulan. Kebutuhan makanan di Turki pun bisa dibilang murah. Untuk pembelian 1 lusin telur, susu 1 liter, beras 1 kilo, roti dan daging ayam 1 kilo hanya cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp80.000. Begitupun dengan biaya transportasi, bepergian di Turki dengan bus modern yang nyaman biayanya sekitar Rp9.000 dengan jarak 100 km. Dari semua biaya tersebut, ternyata biaya hidup di Turki lebih murah 27% dari biaya hidup di Jakarta. Itulah beberapa negara yang memiliki biaya hidup lebih rendah dari kota-kota besar di Indonesia. Jadi, sudah siapkah pemirsa untuk mengepak barang?